Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, DNA para kabaib dikelompokkan dalam haplogrup G itu memakai teori induktif. Jadi para klan Ba'alawi yang ada diambil sampel DNA-nya, ternyata semuanya G. Para syarif dan sayyid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW setelah diambil sampel DNA-nya berhaplogrup J1. Jadi bukan seperti ide gila konyolnya Bahar Smith membongkar makam Rasulullah SAW. Teori ilmiah ada cara tersendiri untuk membuktikan sebuah kebenaran. Dari para orang-orang yang mengaku klan Ba'alawi, setelah minimal ada 100 orang itulah maka haplogrupnya bisa dikelompokkan menjadi haplogrup G. Jadi bukan sembarangan fitnah ini itu untuk mendiskreditkan klan tertentu. Dan hal ini terekam juga dalam sebuah artikelnya Kiai Haji Imaduddin Utsman yang terbaru, memperkuat tesis beliau yang berkesimpulan bahwa para kabaib klan Ba'alawi Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita simak bersama. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Judulnya mengenal hasil tes DNA Ba'alawi. DNA adalah akronim atau singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleik. DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri sehingga dapat menurunkan informasi genetik secara turun-temurun. DNA dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia, seperti simpanse memiliki kemiripan 98% dengan DNA manusia. Tikus memiliki 80% kemiripan DNA dengan manusia. Oleh karena itu, pengujian obat-obatan biasanya menggunakan media tikus. DNA pada manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Ilmuwan mendapatkan kesimpulan semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya. Menurut Dr. Haji Jaya Muhammad Munawar Al-Badri SPKJ Kes Mares, genomik DNA anak identik dengan ayah, datuk, dan leluhurnya sebagai bukti autentik yang sah. Ribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak identifikasi sesuainya antar individu dan jalur silsilahnya. Al-Badri 2023. Demikian pula menurut dua pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiarto dan Dr. Ari Keim, jalur lurus ayah sampai Nabi Adam dikenal dengan istilah YDNA. Sedangkan jalur ibu lurus sampai Siti Hawa dikenal dengan DNA mitokondria. Hari ini DNA jalur lurus ayah sudah dapat dibedakan dari berbagai jalur kromosom tunggal yang berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut haplogrup. Haplogrup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogrup orang Jepang, Cina, dan Korea. Karena kakek mereka secara paternal lurus garis laki-laki dari satu laki-laki yang sama di masa lalu.
Haplogrup orang Indonesia, Jepang, Cina, dan Korea itu berkode O. Kode O ini adalah keturunan dari kakek K. Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK. Kode IJK selain mempunyai keturunan kode K, juga mempunyai keturunan kode IJ yang kemudian menurunkan kode J1. Kode J1 ini adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Jadi keturunan Nabi Ibrahim dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua, sama-sama keturunan IJK. Haplogrup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi. Jadi orang yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara harus mempunyai kode genetik dengan haplogrup O. Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempunyai kode haplogrup J1. Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, ia harus mempunyai haplogrup J1. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi haplogrupnya dapat diketahui karena Sayyidina Ali menantu beliau adalah satu kakek dengan beliau. Lalu apakah klan Pahlawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tes DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogrupnya apa? Alhamdulillah, klan Pahlawi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng, sudah sekitar 180 orang berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs Family Tree dan berbagai situs lainnya. Hasilnya, haplogrup mereka adalah G, bukan J1. Dari situ mustahil dapat dikatakan mereka sebagai keturunan garis lurus laki dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali, karena keduanya berhaplogrup J1. Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Pahlawi yang telah melakukan tes DNA. Misalnya seorang bapak dari Al-Habsyi yang tes DNA dengan nomor KIP IN 89146. Ia tinggal di Saudi Arabia. Hasilnya ia berhaplogrup GM201. Gagal. Contoh lain, seorang bapak dari bin Syekh Abu Bakar. Ia tes DNA dengan nomor KIT M9523. Ia tinggal di Indonesia. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal juga. Contoh lain, seorang bapak dari Asegaf. Ia tes DNA dengan nomor KIT 88697. Ia tinggal di Yaman. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal lagi. Contoh lain, seorang bapak bernama Umar. Ia tes DNA dengan nomor KIT IN 76599. Ia tinggal di Yaman. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal maning. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil tes DNA dari klan Pahlawi yang dapat kita unduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA. Hasilnya mayoritas mereka berhaplogrup GM201. Lalu apa arti haplogrup GM201? Haplogrup G adalah haplogrup paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus. Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur, dibumi hanguskan dinasti Rusia.
Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. Waktu itu, kerajaan Khazar meliputi Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, dan lain-lain. Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi. Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup sama dengan suku Quraisy, yaitu J1. Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian berkawin-mengawin dengan Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi sekarang yang 90% menguasai Israel. Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu selain di Kaukasus. G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran, dan Afrika Utara. Itulah tentang tes DNA, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitulah saudara-saudaraku, perkembangan sains dan teknologi telah membukakan mata kita, bisa membongkar kepalsuan, bisa menjelaskan sebuah kebenaran, dan ini menjadi peradaban dari perkembangan umat manusia. Kalau boleh mungkin kami pahami bahwa ini juga merupakan bukti kebenaran daripada ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi qabail itu juga tercatat di dalam darah kita, sehingga kita tidak bisa mengaku-ngaku sebagai orang mana dan klan siapa. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dan kebohongan pasti akan terbongkar juga. Jadi buat para kabaib di Indonesia, silahkan juga mengidentifikasikan dirinya siapa, sehingga tidak terjebak dalam kebohongan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tunggu juga Habib Kribo, salah satu tokoh yang fenomenal, untuk berani juga melakukan tes DNA. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.